Apa semua cek darah mesti puasa? Oh ya, kalau semua cek darah, tidak semua memerlukan puasa. Ada beberapa parameter yang tidak memerlukan puasa. Bahkan mungkin lebih banyak yang tidak memerlukan puasa. Pasien yang mau memeriksakan diri ke laboratorium, itu ada beberapa persyaratan. Rapid test COVID bisa panggil cek rumah nggak kalau SMC? Oh iya, untuk pemeriksaan rapid test COVID, kami kebetulan ditunjuk oleh salah satu dari klinik yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Denpasar. Jadi bisa tidak dilakukan on call ke rumah? Itu bisa dilakukan. Jadi apakah bisa untuk pemeriksaan obat-obatan terlarang? Jadi untuk pemeriksaan drug test itu bisa dilakukan di klinik SMC. Halo sahabat SMC semua, ketemu lagi bersama saya Laksmi di acara Ngobrol Sehat Klinik SMC. Klinik Sudirman Medical Center itu adalah klinik kesehatan modern, lengkap, fleksibel, dan komunikatif. Mulai dari dokter kulit sampai spesialis jiwa juga ada loh berpraktek di sini. Dan alamatnya itu ada di Jalan PB Sudirman nomor 1A Denpasar Barat. Nah, kali ini saya ditemani oleh Pak Alit Wardana ya Pak ya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih nih udah ada di sini ya Pak ya nemenin saya. Ya. Pak Alit Wardana ini dari bagian lab klinik SMC. Boleh Pak cerita sedikit Pak tentang kegiatan sehari-harinya di klinik SMC? Selamat pagi Mbak Lasmi, terima kasih sudah diundang. Jadi selamat pagi juga sahabat SMC. Jadi salam kenal, saya Putu Alit Wardana dari bagian laboratorium klinik SMC. Jadi sehari-hari sebenarnya saya sebagai pengelola laboratorium. Jadi sebenarnya ada dua, saya dan Bapak Dwi. Jadi kebetulan Bapak Dwi-nya berhalangan, jadi sayalah yang dikirim untuk memberikan informasi. Jadi job desk ya, kira-kira apa sih yang kami berdua lakukan. Jadi di Sudirman Medical Center kami melakukan pengadaan laboratoriumnya, termasuk mengelola manajemen khusus di laboratorium. Jadi bagaimana laboratorium melayani pasien, kemudian bagaimana laboratorium memberikan informasi kepada pasien serta pelayanan. Jadi kami bertugas untuk memberikan itu, termasuk mengevaluasi. Jadi apakah ada komplain pasien terhadap pelayanan laboratorium atau dokter? Nah, kami juga lakukan evaluasi terhadap itu. Jadi kira-kira secara manajemen lah kami diberikan kepercayaan untuk mengelola laboratorium Sudirman Medical Center. Oh iya, mengelola jalannya semuanya, aktivitasnya juga ya? Aktivitasnya seperti itu. Oke Pak. Nah, kita hari ini topiknya itu tentang peran penting laboratorium sebagai penegak diagnosa dokter nih Pak. Iya. Karena kan memang kita sudah tahu ya pasti kalau misalnya kita mendapatkan diagnosa dokter pasti hampir selalu ya kita disuruh cek lab dulu. Jadi biar diagnosanya makin pas banget gitu. Iya, nggak melenceng kemana-mana ya. Iya. Nah, kita bisa nyapa audiens dulu nih Pak, ini kayaknya udah ada Agus Sudarmaja nih nonton. Halo Agus, apa kabar? Selamat pagi. Kalau mau nanya-nanya boleh loh ya. Nanti semuanya teman-teman kalau mau nanya-nanya boleh banget. Nah, kita masuk aja ya ke sesi tanya jawab ya sekalian. Baik. Bagaimana Pak perkembangan dunia laboratorium khususnya di Bali? Ya. Kalau laboratorium di Bali, kita bisa lihat perkembangan laboratorium. Kalau kami melihatnya dari sisi 3 aspek. Yang pertama kita bisa lihat dari sisi aspek sumber daya manusia. Yang kedua kita lihat dari sisi aspek sistem. Yang ketiga sarana atau alat gitu. Kalau kita evaluasi misalkan dari sisi aspek sumber daya manusia, kita mundur jauh sedikit ke belakang ya. Jadi saya itu angkatan yang sekolah analis atau yang sekarang disebut ATLM itu tahun 2007. Lulusnya 2010. Di tahun 2007 di Bali itu baru akan diadakan sekolah untuk ATLM atau sekolah analis kesehatan. Jadi kalau dari sisi sumber daya manusia sekarang sudah jauh membaik dibanding dulu, karena sekarang di Bali sekolah analis juga sudah ada. Jadi untuk mencetak tenaga-tenaga laboratorium banyak pilihan sumber daya manusia. Kalau dulu kita masih harus sekolah keluar. Jadi sekolahnya di Jawa. Bahkan di zaman dulu ada laboratorium misalkan yang masih mempekerjakan yang bukan tenaga ahli laboratorium. Oh gitu. Ya, tapi sejak di Bali sekolah sudah ada, kemudian itu
seluruh rumah sakit yang masih dengan tenaga yang bukan tenaga ahli laboratorium, petugasnya disekolahkan. Jadi sekolah lab gitu, sekolah untuk ATLM. Jadi kalau dari sisi perkembangan sangat bagus dari sisi perkembangan sumber daya manusia. Kemudian kalau dari sisi sistem, di tahun 2010 ada Permenkes 411 tahun 2010, di sana mengatur tentang sistem, termasuk sistem mutu. Jadi di sana diatur lab itu harus seperti apa, sudah diatur semua secara sistem. Alat peralatan sekarang, laboratorium sekarang sudah alatnya canggih-canggih semua ya Mbak Lasmi ya. Jadi kalau kita mau periksa lab sekarang, alat itu semakin canggih, kemudian hasil semakin cepat. Kalau zaman dulu kita masih periksa itu mungkin manual masih. Jadi kesalahan itu di dalam laboratorium yang sekarang sudah diminimalisir dengan adanya alat-alat yang lebih canggih gitu. Kalau jadi apakah perkembangan laboratorium itu seperti apa? Kalau saya secara pribadi melihat sangat luar biasa perkembangan laboratorium. Mungkin 10 tahun kebelakangan ini sangat bagus perkembangan laboratorium. Pesat banget ya berarti ya? Pesat banget. Ya, wah iya benar-benar. Jadi kalau dulu tuh mungkin cek darah tuh bisa lama banget ya hasilnya. Cek darah bisa lama ya. Sekarang udah cepat kilat ya? Iya, kalau sekarang cek darah sebenarnya fasilitas pelayanan kesehatan kan sekarang juga memperbaiki diri. Jadi tidak bisa kita sekarang menyampaikan lama karena pasien harus dilayani dengan semakin bagus pelayanan laboratorium, semakin cepat hasil, maka dokter akan penanganannya juga akan semakin cepat. Iya betul. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita mungkin ngebahas dari yang basic dulu ya. Pemeriksaan laboratorium. Itu tuh sebenarnya yang dimaksud dengan pemeriksaan laboratorium tuh apa sih, Pak? Ya, pemeriksaan laboratorium itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien, di mana yang dilakukan pemeriksaan itu terhadap cairan tubuh. Jadi cairan tubuh itu berupa darah, kemudian berupa kencing. Jangan salah loh, kencing yang buangan kita setiap hari itu berharga sekali buat kami di laboratorium. Kemudian feses itu, jadi itu yang diperiksa sebagai tujuan untuk menegakkan diagnosa dokter. Jadi dokter ingin mengetahui pasien ini ada keluhan ini, kemudian diperiksa laboratorium, apakah diagnosa itu bisa ditegakkan dengan hasil laboratorium. Itulah tugas kami di laboratorium untuk ngecek apa sih yang pemeriksaan apa yang diminta oleh dokter, kemudian bagaimana keadaan pasien dari hasil laboratorium. Gitu. Iya. Terus ada berapa Pak jenis lab? Kalau laboratorium sendiri, kita berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan 411 tahun 2010, itu laboratorium secara umum dibedakan menjadi dua. Oh, dua ya? Dua. Jadi laboratorium umum, yang kedua itu ada laboratorium khusus. Nah, SMC masuk golongan yang mana nih gitu kan? Nah, jadi laboratorium umum itu dipecah lagi menjadi 3. Jadi laboratorium umum Pratama, Madya, dan laboratorium umum Utama. Nah, apa sih yang dikerjakan di dalam laboratorium? Jadi kalau Mbak Laksmi misalkan mau periksa lab, jadi di sana diperiksa seperti darah lengkap, asam urat, kolesterol, tes fungsi hati, misalkan SGOT, SGPT, yang seperti itu. Nah, kemudian kalau laboratorium khusus, itu memang khusus mengerjakan pemeriksaan tertentu. Misalkan laboratorium patologi anatomi, ya khusus mengerjakan tentang jaringan-jaringan. Jadi misalkan ada pasien yang diangkat jaringannya, kemudian ya tugasnya adalah laboratorium patologi anatomi, itu khusus laboratoriumnya. Itu kayak biopsi gitu nggak sih Pak? Beda lagi ya? Ya, jadi itu sebenarnya jaringan. Misalkan ada pasien yang kanker atau apa, nah itu diangkat di sanalah di lab patologi anatomi. Oh, oke. Bukan di laboratorium umum. Gitu. Oh iya. Siap. Nah, perbedaan dari masing-masing jenisnya berarti di situ ya Pak ya? Ya, perbedaan dari masing-masing jenis itu jadi apa yang boleh dikerjakan. Jadi laboratorium pertama ada batasan dia sampai di batas mana. Di sana diatur juga di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Jadi laboratorium pertama dia batasnya pengerjaan di antara 3 klasifikasi laboratorium umum itu dia yang paling sederhana untuk mengerjakan. Laboratorium klinik madya, kemudian yang paling lengkap adalah yang utama. Tetapi secara kualitas sebenarnya sama. Hanya pengerjaan yang dia tidak boleh mengerjakan karena
Satu, peralatan tidak mencukupi. Mm. Yang kedua, secara perizinan. Oh, Gitu. oke. Iya. Jadi lebih ke arah alat sama perizinan ya. Ya. Sama ada spesifikasi khusus untuk ruangan gitu nggak Pak? Oh iya. Ruangannya harus berapa besar misalnya? Ya. Untuk laboratorium klinik, khusus ruangan laboratorium saja, itu ukurannya 5 kali 3 meter persegi itu bisa. Tetapi Minimal. Minimal. Mm. Minimal. Mm. Kemudian itu untuk kualifikasi laboratorium yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki ruang tunggu. Mm. Kalau tidak salah, ruang sampling juga harus punya. Ruang sampling itu sekitar 6 meter persegi. Jadi 3 kali 2 sudah bisa. Ya. Jadi masing-masing persyaratan itu punya syarat ruangan ada, syarat listrik ada, alat juga ada. Jadi ya, macam-macam listriknya ya. harus berapa, kemudian alatnya seperti apa, itu sudah ada ketentuan. Oh, oke. Ya, termasuk ventilasi. Oh iya, benar. Semua diatur. Butuh ya. Butuh Itu banget butuh ventilasi. pasti. Ya. Iya. Nah, ada berapa Pak komponen penting di laboratorium untuk menunjang kualitas hasil laboratorium? Oh ya, ini sebenarnya yang pokok di laboratorium ya. Ada berapa sih sebenarnya komponen penting di dalam laboratorium untuk menunjang hasil di laboratorium. Jadi di lab itu ada yang namanya pre-analitik, analitik, kemudian post-analitik. Nah, apa sih sebenarnya di ketiganya itu gitu? Kalau kita bahasakan secara ini, jadi pre-analitik itu adalah proses di mana misalkan Mbak Lasmi mau memeriksakan diri ke laboratorium ya. Pre-analitik itu adalah proses di mana sampel atau darahnya Mbak Lasmi itu belum dilakukan pemeriksaan di laboratorium, tetapi sudah terambil. Jadi mulai dari bagaimana sih dokter memberikan persyaratan kepada pasien. Mbak Lasmi datang ke dokter di klinik SMC, kemudian berdiskusi dengan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Nah, nanti dokter akan memberikan syarat-syaratnya. Kalau mau periksa ini harus puasa misalkan, atau bisa langsung. Kemudian Mbak Lasmi menyampaikan bahwa ada konsumsi obat tertentu juga harus disampaikan. Jadi proses pre-analitik itu adalah proses bagaimana dokter menyampaikan kepada pasien tentang persyaratan puasa misalkan, kemudian pasien wajib mengikuti karena nanti berhubungan dengan hasil lab yang akan keluar. Ya, betul. Setelah pasien mengikuti itu, bagaimana Mbak Lasmi datang ke Sudirman Medical Center, kemudian customer service-nya mencatat namanya, kemudian identitas, tanggal lahir, karena itu penting. Jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau di laboratorium namanya reference ring. Berbeda. Asam urat laki-laki dan asam urat perempuan, rentang nilai normalnya berbeda. Kemudian umur juga membedakan nilai normal. Jadi pasien pasti selalu akan dimintakan identitas di awal pada saat pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran barulah dilakukan pengambilan spesimen, sampel atau darah, urin, dan sebagainya. Nah, sampai di sana proses yang namanya pre-analitik. Nah, yang kedua itu proses analitik. Analitik itu adalah proses pengerjaan di laboratorium. Nah, itu sudah ranahnya petugas laboratorium. Jadi, sampel dikerjakan di laboratorium sampai hasil keluar dari alat, itu proses analitik. Yang ketiga adalah post-analitik. Post-analitik itu bagaimana proses dicek lagi pada saat terakhir, sudah sesuai belum tahapan pre-analitiknya. Misalkan dicek lagi identitasnya sudah sesuai dengan KTP atau belum, jenis kelaminnya, umurnya, dan lain-lain. Pengambilan darahnya sudah tepat apa belum. Kemudian pada saat proses analitik, itu apakah sudah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan standar apa belum. Nah, post analitik inilah penyaringan terakhir di laboratorium sehingga baru boleh dikeluarkan ke pasien gitu. Jadi kesimpulannya ada berapa sih tahapan? Ada 3 tahap. Ada proses pre-analitik, ada analitik, dan ada post-analitik. Ya. Oke. Ini mulai ada pertanyaan nih Pak. Oh, iya. Dari GST Rai Wiguna. Oh iya. Apa semua cek darah mesti puasa? Oh iya. Kalau semua cek darah, tidak semua memerlukan puasa. Ada beberapa parameter yang tidak memerlukan puasa. Bahkan mungkin lebih banyak yang tidak memerlukan puasa. Jadi nanti itu pasti akan diinfo sama dokter. Jadi apa saja contoh-contoh misalkan ya, yang tes fungsi hati, SGOT, SGPT itu tidak perlu puasa. Nah,
tes gula darah, trigliserid yang seperti itu perlu puasa. Jadi tenaga kesehatan pasti akan menginformasikan pasien itu harus puasa atau tidak. Atau pasien itu bisa langsung periksa ke dokter, ke laboratorium untuk memeriksakan hasil cek laboratoriumnya. Jadi apakah semua harus puasa? Jawabannya tidak. Nggak ya? Tidak harus semua puasa. Ya. Mayoritas biasanya cek gula darah kayaknya ya, yang harus puasa ya. Ya, karena memang kalau kita baca data ya di Indonesia gula darah kan cukup kasusnya tinggi sekali, termasuk selain jantung ya. Jadi puasa memang dipersyaratkan. Gula darah itu ada beberapa kriteria, tergantung dari bagaimana keperluan dokter. Jadi gula darah puasa, kemudian ada gula darah 2 jam postprandial, dan ada gula darah acak. Acak itu ya pasien diperiksakan tanpa puasa untuk gula darah. Ya itu kembali lagi tergantung dari keperluan medis dokter untuk menangani pasien. Iya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Dari Citra Anggraini. Kenapa beberapa dokter tidak yakin dengan beberapa hasil laboratorium yang sudah dibawa pasien? Biasanya disuruh cek lab ulang. Oh iya. Inilah yang perlu kita, mungkin ini yang akan kita bahas. Kenapa sih penting sekali laboratorium itu memberikan atau membuat laboratorium itu menjadi kualitasnya bagus. Apa sih yang harus dilakukan? Beberapa dokter melakukan cross check, tentu mungkin ada pertimbangan medisnya ya. Tetapi kami yang bisa kami informasikan dari laboratorium adalah seperti tadi. Bagaimana sih proses pre-analitiknya, kemudian bagaimana proses analitik dan post-analitik. Kalau sekarang misalkan begini, kalau pasien saja, nah ada beberapa istilah begini. Begitu hasil laboratorium keluarnya tidak sesuai, apakah laboratoriumnya yang tidak bermutu mengeluarkan hasil? Karena untuk keluarnya hasil, seperti dijelaskan di depan bahwa ada 3 proses yang harus dilalui. Ambil saja misalkan kalau pasien tidak menuruti anjuran dokter sesuai dengan ketentuan misalkan, itu hasil labnya pasti melenceng dari diagnosa dokter. Jadi ada baiknya bahwa kita menaati seluruh ketentuan yang diinformasikan oleh dokter. Dokter juga jangan sampai lupa menyampaikan persyaratan puasa pasien misalkan. Kemudian laboratorium juga harus menjaga kualitas. Untuk kasus-kasus yang meragukan seperti itu, mungkin dokter punya pertimbangan medis lain. Tapi tugas kami di laboratorium adalah menjaga kualitas setiap sampel yang masuk. Jadi setiap darah yang masuk kami harus pastikan semua sesuai dengan standar. Oke. Nah, ini nyambung juga nih pertanyaannya. Ya. Seberapa besar kesalahan hasil lab yang diakibatkan oleh proses pre-analitik, analitik, dan post-analitik? Oh iya, kesalahan. Nah, kalau kita bahas tentang kesalahan, jadi dalam ketiga proses tersebut, ini kita membahas data ya. Data secara nasional di Indonesia, kesalahan terbesar ada di pre-analitik. Oh, oke. Kemudian secara seluruh lab di dunia itu, kesalahan terbesarnya juga ada di proses pre-analitik. Jadi bagaimana pada saat dokter memberikan penjelasan ke pasien, apakah pasien mengikuti ketentuan, kemudian apakah pasien dicatat dengan baik identitasnya, alamatnya, keluhannya, dan lain-lain oleh sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan apakah pengambilan darahnya dilakukan secara tepat. Nah, proses itulah yang paling banyak terjadi kesalahan. Kalau misalkan hasil laboratorium itu keluarnya tidak sesuai diagnosa dokter, biasanya di laboratorium itu melakukan analisa. Jadi di cross check, diurut apakah terjadinya kesalahan di posisi mana. Kesalahan terkecil dari ketiga proses itu adalah di proses analitik. Jadi sebenarnya setelah sampel masuk ke laboratorium, lab itu mengerjakan sudah sesuai dengan standar. Karena dari data kesalahan dia paling kecil. Artinya kita sebagai pasien misalkan atau tenaga atau orang yang mau memeriksakan diri ke dokter, kita mengikuti standar-standar atau protokol-protokol yang memang diwajibkan untuk pemeriksaan lab. Iya. Berarti sebenarnya kalau udah masuk analitik udah kecil ya kemungkinan kesalahan. Jadi kita harus benar-benar nyiapin yang tepat untuk di pre-analitiknya. Yang di pre-analitiknya. Kalau sudah masuk ke area analitik, itu kesalahan sudah paling kecil. Sudah paling kecil. Iya. Nah, syarat-syarat pasien melakukan pemeriksaan laboratorium itu apa aja, Pak? Iya. Pasien yang mau memeriksakan diri ke laboratorium
itu ada beberapa persyaratan. Mm-mm. Jadi seperti tadi ada pertanyaan tentang puasa misalkan, kemudian ada pasien yang bisa langsung tanpa harus puasa. Mm-mm. Misalkan sekarang ada pasien X gitu, atau saya sendiri misalkan periksa ke dokter karena panas badan beberapa hari, dokter menyarankan untuk pemeriksaan darah lengkap. Itu DL, hematologi. Jadi itu tidak perlu puasa. Bisa langsung, begitu dokter memberikan pengantar lab, kemudian saya bisa langsung melakukan pemeriksaan lab. Tetapi kalau dokter menyarankan saya untuk pemeriksaan gula darah misalkan, nah saya harus puasa dulu. Jadi apa sih persyaratan pasien? Nah tergantung dari apa parameter yang diperiksa. Puasa juga beda Mbak Lasmi. Jadi puasa untuk pasien yang melakukan pemeriksaan darah sama puasa untuk pasien yang melakukan misalkan pemeriksaan sperma analisa. Nah, itu kami juga sering terima kasus-kasus untuk pemeriksaan sperma analisa di Sudirman Medical Center. Itu puasanya beda. Kalau pemeriksaan darah itu kita puasa tidak makan, hanya boleh minum atau konsumsi air mineral ya. Kalau dibilang air putih, susu juga putih. Iya. Jadi air mineral lah lebih tepatnya. Diperiksa air mineral. Nah, kalau pemeriksaan analisa sperma itu puasanya berhubungan. Ya, jadi tidak boleh dia mengeluarkan sperma kalau tidak salah 3-5 hari ketentuannya, maksimal sekali 7 hari. Itu tujuannya adalah sperma yang diperiksa atau dikeluarkan nanti pada saat diperiksa di lab itu adalah sperma yang tidak encer atau sudah matang. Oh, oke, Ya. oke. Jadi kalau sebelum itu pasien misalkan melakukan hubungan suami istri misalkan, kemudian sampai keluar spermanya, kemudian periksa ke lab, nah itu pasti hasilnya juga akan Kurang ya? kurang, tidak sesuai dengan Optimal. yang diminta oleh dokter seperti itu. Oh Ya. iya, jadi puasanya macam-macam ya? Puasa juga macam-macam. Iya, puasanya Ya. macam-macam. Terus kan ada syarat puasa. Nah, berapa lama pasien harus puasa itu berarti tergantung ya dengan pemeriksaannya apa ya? Iya, pemeriksaannya apa. Dan Jadi kalau pemeriksaan darah, misalkan pasien itu puasa 12 jam. Jadi 10-12 jam pasien bisa puasa. Jadi kalau untuk analisa sperma yang seperti itu ya puasanya juga berbeda. Gitu. Jadi tidak iya. sama semua puasa. Nah, apabila pasien sedang terapi obat atau misal harus minum obat di dalam rentang masa puasa, apakah bisa? Dan gimana tuh pengaruhnya terhadap hasil laboratoriumnya? Hasil lab ya. Nah, sekarang ada beberapa pasien yang memang harus minum obat beberapa jam sekali. Tetapi dokter mempersyaratkan dia harus periksa lab juga. Kemudian dari lab mempersyaratkan Bapak atau Ibu harus puasa 12 jam. Nah, pasien harus ngapain sekarang? Iya, bingung nanti. Pasien apakah saya puasa tapi obat saya harus jalan dan lain-lain. Nah, yang seperti itu sebenarnya pasien itu boleh konsumsi obat di dalam rentang waktu puasa dengan catatan bahwa pasien itu sudah berkomunikasi dengan dokter, kemudian dari pihak laboratorium mendapatkan informasi bahwa pasien ini mengkonsumsi obat. Obatnya apa, kemudian dokter yang menangani pasien juga biasanya laboratorium berkomunikasi dengan dokter. Jadi apakah boleh mengkonsumsi obat pada saat rentang waktu puasa itu diperbolehkan dengan catatan bahwa dokter yang menangani pasien itu sudah tahu. Jadi ketika hasil laboratorium ada sedikit misalkan pengaruh dari obat itu berpengaruh terhadap hasil lab, dokter yang menangani pasien sudah tahu bahwa karena konsumsi obat inilah hasil labnya berpengaruhnya seperti ini. Jadi fungsi pasien untuk jujur di dalam menyampaikan itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan sampai pasien karena saya disuruh puasa, saya konsumsi obat, jangan bilang gitu misalkan ke petugas lab biar nanti tidak disuruh puasa ulang gitu sebenarnya. Jadi itu sebenarnya terakomodasi, bisa dilakukan seperti itu. Oh iya, nggak apa-apa ya, aman asal kita komunikasikan gitu ya. Iya, asal dibilang sama dokter juga komunikasi dengan lab itu bisa dilakukan seperti itu. Oke deh. Nah, apa yang dilakukan petugas laboratorium sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien? Iya, petugas laboratorium ini di dalam laboratorium berarti ya. Jadi yang dilakukan oleh petugas laboratorium itu cukup banyak sebenarnya rentetan. Jadi pasti ya. Iya, embel-embelnya itu cukup banyak sebenarnya ketika di dalam laboratorium. Di dalam laboratorium itu ada alat, kemudian ada reagen namanya. Reagen itu cairan pereaksi gitu. Kemudian di sana harus dijaga juga suhu.
Jadi kalau petugas laboratorium itu dikasih AC misalkan, sebenarnya bukan buat petugasnya itu. Jadi alatnya yang harus ada di suhu tertentu. Oh ya. Kemudian cairan-cairan itu juga harus ada di suhu tertentu. Jadi apa sih yang dilakukan petugas lab gitu? Sebelum memeriksa pasien, tentunya dia harus memastikan seluruh ketentuan itu sesuai. Misalkan alat di pagi hari dia harus lakukan kontrol misalkan. Yang mungkin ini pasien tidak tahu ya, jadi mungkin lewat acara ini kita bisa informasikan ke pasien bahwa apa sih yang dilakukan petugas lab di dalam gitu. Jadi pagi hari ada namanya bahan kontrol. Bahan kontrol itu seperti bentuknya biasanya cair. Bentuk cair itulah dilakukan pemeriksaan terhadap alat. Jadi ini diperiksa ke alat, hasilnya keluar dari alat. Nah, hasil yang keluar dari alat ini ada seperti kunci jawaban gitu ya. Kalau kita jadi hasil yang keluar asam uratnya di alat 10, bahan kontrolnya berapa sih? Nah, ada secara statistik bisa dihitung. Kalau ini sudah sesuai, artinya alatnya dalam keadaan baik. Itu boleh melakukan pemeriksaan. Tetapi kalau bahan kontrol kemudian dicek harusnya kunci jawabannya rentangnya 5-10, ternyata yang keluar dari alat 20 gitu misalkan. Nah, itu analis tidak boleh memeriksa pasien. Jadi pasien itu harus ditunda dulu sampai alat siap untuk dilakukan pemeriksaan. Itu ngebenerin alatnya gimana berarti? Ngebenerin alatnya itu harus di cross check. Jadi analis harus melakukan analisa. Jangan-jangan apakah alatnya yang salah atau bahan kontrolnya yang sudah mulai turun stabilitasnya. Ya, turun kualitasnya. Jadi itu analis melakukan analisa, kemudian jika alatnya yang salah, maka dia harus memperbaiki alat. Nah, teknisi alat itu ada. Jadi bukan analis yang mengerjakan. Lulusan teknisi alat ada lagi di dunia kesehatan, berbeda lagi gitu. Iya, banyak ya. Banyak yang terlibat. Banyak yang terlibat. Jadi begitu alat bermasalah, otomatis tenaga medis analis harus kontak lah istilahnya teknisi untuk memperbaiki alat. Jadi kalau pasien itu tidak bisa ditangani dengan cepat, tidak boleh memaksakan penanganan pasien kalau alat itu tidak sesuai dengan standar. Ya, seperti itu kira-kira yang dilakukan. Iya. Nah, cara petugas memastikan hasil yang diberikan sesuai keadaan pasien itu gimana? Ya, gimana sih sekarang petugas itu memastikan hasilnya sudah sesuai apa belum dengan keadaan pasien? Yang bisa dilakukan, nah, pasien di sini perlu kita sedikit informasikan. Pasien untuk dokter misalkan itu Mbak Lasmi periksa, itu pasiennya Mbak Lasmi. Tapi kalau kami di lab, pasiennya darahnya Mbak Lasmi. Oh ya, ya kan? betul. Jadi pasien kami itu berupa darah. Kecenderungan kami sebagai petugas kesehatan analis tidak ketemu pasien secara fisik. Yang datang itu ke lab sudah bentukan darah, kencing, urin, dan lain-lain gitu. Nah, jadi pasien itulah yang harus kami jaga. Bagaimana sih cara menjaga hasil laboratorium keluar sesuai dengan keadaannya Mbak Laksmi, kan gitu. Jadi tentunya seperti yang dijelaskan tadi, dari proses pre-analitiknya harus dijaga, kemudian yang kedua, proses pengambilan sampelnya juga harus dijaga. Yang ketiga itu, pada saat diperiksa di laboratorium, ikuti seluruh standar. Dilakukan kontrol mutu, kemudian dengan seperti itu, semua sudah dilalui sesuai dengan standar, itu hasilnya pasti mendekati. Kesalahan bisa tidak terjadi di laboratorium, bisa saja kesalahan terjadi, tetapi kesalahan itu sangat bisa diminimalisir dengan melakukan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, ada nggak syarat-syarat sampel yang tidak boleh diambil atau setiap sampel boleh diambil? Misalnya sampel darah ada yang tidak boleh diperiksa-kah gitu? Ya, syarat-syarat sampel itu boleh tidak diambil atau tidak boleh diambil, atau mungkin maksudnya syarat sampel itu mana yang boleh diperiksa, mana yang tidak boleh diperiksa. Ya, ada beberapa persyaratan sampel yang boleh diperiksa dan tidak boleh diperiksa berdasarkan stabilitas sampel. Jadi kalau Mbak Lasmi misalkan periksa kencing, ditampung di rumah misalkan kencingnya, mau dibawa ke lab, sampai di lab ditolak. Iya, biasanya gitu. Ada yang seperti itu misalkan. Atau dari pihak klinik atau rumah sakit, misalkan sudah diambil di dalam rumah sakitnya atau kliniknya atau mungkin praktek dokternya darahnya, dirujuk ke lab darahnya, sampai di lab ditolak.
biasanya yang seperti itu ada sedikit diskusi ya, kenapa ditolak dan lain-lain, karena harus ambil darah lagi nih ke pasien. Apa sih syaratnya? Nah, ada beberapa syarat sampel. Sampel itu yang pertama harus layak untuk diperiksa. Syarat layak itu artinya secara volume. Kami memiliki beberapa tabung untuk dilakukan pemeriksaan terhadap sampel darah. Tujuannya adalah itu menjaga stabilitas darah pasien agar kondisi darah itu sama dengan kondisi di dalam tubuh. Ini kan kira-kira orang periksa lab, darahnya di dalam tubuh manusia itu diperiksa, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, ada beberapa tabung yang digunakan untuk pengambilan darah yang itu harus kita ikuti standarnya. Secara volume harus cukup, tidak boleh kurang. Di tabung itu sudah ada kok ketentuannya. Dia harus diambil 3 cc, 1 cc atau 2 cc. Nah, itu harus pas. Kalau itu kurang, itu tidak boleh diperiksa di lab. Jadi harus sesuai dengan ketentuan bahan baku tabung yang kita pakai. Iya, berarti kalau kurang ya mesti diulang lagi ya. Ya mesti diulang lagi. Ya. Misalkan Mbak Lasmi periksa lab, pasti diambil beberapa tabung. Nah, tabung itu ada ketentuannya. Tidak boleh, dapatnya sedikit misalkan, Ya, kemudian ya memang harus dilakukan pengambilan. Gitu. Yang paling susah tuh waktu dulu pengalaman saya tuh ambil urin. Itu kadang-kadang kalau misalnya kita harus ambil urin tapi baru aja buang air kecil sebelumnya. Terus jadi harus minum banyak-banyak. Harus minum banyak, ya. Berkenaan dengan urin, sebenarnya pengambilan urin itu paling bagus dilakukan pada pagi hari. Oke. Jadi setelah tujuannya pengambilan urin itu kan kita untuk mengetahui apa sih yang terdapat di dalam saluran kencing dan lain-lain. Ya mungkin dokter yang lebih berhak menjelaskan, tetapi syarat laboratorium pengambilan urin yang bagus itu dilakukan pagi hari, bahkan sebelum kencing pagi. Oh gitu. Iya, kita pagi-pagi kan biasanya ke kamar mandi dan lain-lain gitu. Jadi itu diambil, itu yang sebenarnya syarat untuk pengambilan urin yang paling bagus. Oke. Jadi cara pengambilannya juga ada. Jadi pada saat Mbak Lasmi periksa urin misalkan, tidak boleh begitu langsung kencing ditampung. Harus dikeluarkan dulu itu untuk membilas istilahnya saluran kencing. Kemudian yang setelah dibilas, setelah sudah keluar kencing, itu ditampung yang di tengah-tengah. Prosesnya kemudian setelah ditampung di tengah-tengah, mau habis nih, mau selesai kencing nih, jangan habiskan tampung, yang terakhir dibuang. Gitu. Jadi sebenarnya ketentuan untuk pengambilan itu juga ada. Nah, kalau semuanya ditampung misalkan, ya sudah disuruh tampung kencing, kemudian kita kencing saja ditampung semua, mungkin saja yang tidak dicari atau tidak mewakili kondisi kita itu terbaca di laboratorium. Gitu. Oke. Biasanya yang paling parah kondisinya gimana tuh kalau misalnya kita nampung semuanya? Yang kelihatan tuh apa sih? Ya, misalkan yang jelas kotoran-kotoran di saluran kencing itu ya. Jadi yang harusnya sih nggak perlu dibaca. Yang harusnya nggak perlu. Ya. Itu bisa mengganggu pembacaan petugas laboratorium. Gitu. Yang seharusnya dia tidak muncul di sana tiba-tiba ada di sana seperti itu. Nah, itu ini nih berhubungan juga nih. Kalau misalnya saya ngambil sampel urinnya itu kan pagi-pagi, berarti kan di rumah ya? Di rumah ya. Otomatis di rumah karena susah juga kan kalau misalnya langsung ke lab pagi-pagi. Iya. Itu gimana caranya kita jaga supaya kondisinya tuh tetap bagus untuk dijadiin sampel? Untuk dijadiin sampel. Dan nggak ditolak sama lab. Lab. Harus kalau nggak salah harus langsung dibawa ya? Iya. Jadi ketentuan sampel laboratorium juga diatur. Ketentuan sampel urin misalkan itu masih bisa bertahan sampai 2 jam di suhu tertentu. Jadi di suhu 2-8 misalkan. Sebenarnya gimana sih bisa nemu suhu 2-8 gitu ya di rumah? Kalau petugas lab itu biasanya mereka membawa, biasanya yang petugas ke rumah itu di dalam tasnya itu ada pengatur suhunya. Jadi ketika dia datang ke rumah itu sudah dimasukkan urin ke sana, itu sudah sudah terstandar suhunya. Itu bisa bertahan sampai 2 jam. Jadi dia perjalanan ke laboratorium suhunya masih terjaga. Apa sih yang dilakukan sekarang di Sudirman Medical Center untuk menangani kasus-kasus yang seperti itu? Mbak Lasmi kalau mau melakukan pemeriksaan, kami melayani namanya on-call service. Oh bisa ya? Bisa on-call datang service. Ke rumah. Ya. Jadi misalkan ini kepagian nih Sudirman Medical Centernya belum buka, Mbak Lasmi bisa 1 hari sebelumnya menginformasikan kepada
pihak klinik untuk petugas labnya, tolong dong petugas labnya sampai di rumah saya jam 7 misalkan. Padahal SMC misalkan buka jam 8 gitu ya. Itu petugas lab sudah mempersiapkan. Oh bisa. Ya, jadi seharusnya untuk kami di Sudirman Medical Center, untuk kendala-kendala pasien yang ada kesibukan kantor misalkan dan lain-lain itu bisa di-handle dengan on-call service itu. Dan tidak harus pada saat jam operasional saja. Jadi 1 hari sebelumnya informasikan, kemudian besok pagi petugas lab kami sudah standby. Oh, oke. Secara persyaratan sampel, kencing atau urinnya Mbak Lasmi tidak salah, secara standar tidak menyalahi ketentuan, kemudian tetap bisa dilakukan pemeriksaan. Wah iya, itu bagus banget sih kalau bisa kayak gitu ya. Ya, dan kami sudah dari awal melakukan on-call service namanya. Ya, Oh, oke. Itu berarti tinggal kontak aja ya langsung ke SMC tinggal kontak ya. ke SMC, kemudian jika ada di dalam rentang jam operasional ya otomatis masih dilakukan. Tetapi permintaan di luar rentang jam operasional itu harus membuat janji dulu untuk dipersiapkan oleh petugas. Oke. Nah, bagaimana menjaga kemungkinan sampel darah tertukar tuh atau sampel urin tadi tertukar Ya. antara satu pasien dengan pasien yang lain biar nggak ketukar tuh gimana sih Oh, iya. caranya Pak? Seperti yang kami sampaikan tadi sampel darah yang kami temui itu darah saja. Pasiennya darah ya. Pasiennya darah, jadi darah si A sama si B sama semua. Kalau misalkan ketemunya fisik, nggak mungkin ketukar kan, berbeda gitu. Tapi kalau sampelnya darah, gimana sih caranya biar tidak ketukar? Nah, bahaya sekali kalau bisa satu pasien dengan pasien yang lain darahnya tertukar. Di laboratorium itu dilakukan labeling. Nah, ini salah satu menghindari tertukarnya. Misalkan ada puluhan pasien atau ratusan pasien biar tidak tertukar, padahal kita ketemunya hanya darah saja. Jadi kami melakukan labeling di sana. Ada label bahwa identitas pasien sudah langsung terlabel pada saat di awal. Jadi tidak mungkin tertukar seharusnya. Jadi begitu diambil darahnya Mbak Lasmi pasti ditanya lagi. Iya. Benar atas biasanya kalau ditanya saja pasien sibuk ya dengan Mbak Laksmi ya gitu. Mbak Laksmi akan bilang oh iya gitu. Kalau saya misalkan nanya dengan Mbak X gitu berbeda, siapa tahu lagi nggak konsen main HP dibilang iya itu berbahaya. Jadi yang dilakukan oleh petugas adalah dikonfirmasi kembali, maaf dengan Mbak siapa. Ketika dituliskan ketika Mbak Laksmi bilang saya dengan Laksmi, oh sudah sesuai ya sudah diambil. Jadi pola menanyanya juga penting. Bagaimana kita menanya ke pasien agar pasien itu menyebutkan sendiri namanya, kemudian kita cocokkan dengan identitas. Kalau kita tanya, kita baca dengan Mbak Lasmi benar, bisa saja dengan tidak konsentrasi dijawab iya. benar. benar. Oh iya gitu. Jadi pasien dah yang harus menyampaikan ke kami. Nah itu yang kadang-kadang mungkin bisa sedikit terlewat atau terlupa, tapi harus dilakukan ketetapan seperti itu. Iya. Kalau ditanya dengan Mbak ini ya, jawabnya bisa saja bukan, tapi jawabannya oh iya karena tidak konsen atau apa capek dan lain-lain. Terus biasanya ditanya tanggal lahir juga sih. Konfirmasi kembali pasti. Ya, ditanya tanggal lahir. Iya. Ada yang bertanya lagi dari GST Rai Wiguna. Rapid test COVID bisa panggil cek rumah nggak kalau SMC? Oh iya. Untuk pemeriksaan rapid test COVID, kami kebetulan ditunjuk oleh salah satu dari klinik yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Denpasar untuk pelaksanaan dalam rangka membantu ya dalam penanganan COVID yang sekarang yang lagi mewabah gitu. Iya. Jadi bisa tidak dilakukan on call ke rumah? Itu bisa dilakukan. Itu kami melayani untuk on call service ke rumah untuk semua pemeriksaan laboratorium yang dilakukan di SMC. Tentunya ada beberapa persyaratan. Kami melakukan protokol-protokol sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi apakah bisa on call rapid ke rumah? Jawabannya bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau swab test juga bisa? Kalau swab test sementara ini masih belum, tapi kami sedang berproses. Sedang berproses untuk bekerja sama. Bekerja sama ya? Ya, karena memang untuk golongan laboratorium itu ada khusus tersendiri untuk swab test. Oh, oke. Jadi kami masih proses untuk kerjasama untuk swab test. Jadi sebenarnya kalau masalah pemeriksaan, klinik SMC sebenarnya bisa ya memeriksa apapun, tapi kalau ada yang nggak bisa diperiksa di lab di SMC, bekerja sama dengan lab lainnya. Bekerja sama dengan lab lain, ya. Jadi ketika pasien masuk ke SMC atau melakukan pelayanan laboratorium, kami sebenarnya pengerjaannya bisa untuk beberapa parameter, tetapi
untuk parameter yang tidak bisa kita kerjakan, kita bawa ke laboratorium lain. Dan itu harus terbuka disampaikan. Pasien diinformasikan, ibu atau bapak, ini kami akan lakukan pemeriksaan di sini. Jadi dirujuk ke lab apa. Itu memang berhak pasien untuk tahu. Jadi jangan disembunyikan. Oh bisa, bisa, tapi sebenarnya tidak. Gitu. Tapi harusnya disampaikan. Pasien harus tahu informasi itu. Iya, biar clear semua ya. Biar clear semua. Ya. Nah, protokol kesehatan untuk pemeriksaan pasien-pasien yang melakukan pemeriksaan COVID ini gimana Pak biasanya protokolnya? Kalau pemeriksaan COVID sudah diatur oleh pemerintah. Jadi tentunya untuk pasiennya harus menjaga jarak, kemudian memakai masker. Nah, bagaimana dengan kami di Sudirman Medical Center? Kami dari awal pada saat sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Denpasar untuk pelaksanaan rapid, itu sudah memberlakukan protokol kesehatan. Yang pertama adalah kalau Mbak Laksmi main-main misalkan ke SMC, pasti ada seperti pembatas di depannya. Di depan, ya. Iya, saya lihat. Ada pembatas untuk membatasi pasien agar tidak keamanan buat petugas medisnya juga, buat pasiennya juga, agar tidak terpapar droplet misalkan. Nah, kemudian yang kedua, untuk pasien-pasien yang melakukan pemeriksaan rapid, itu kami sediakan tempat khusus. Jadi kami tidak campur dengan pasien-pasien yang tidak melakukan rapid. Jadi untuk pemeriksaan rapid COVID itu kami khususkan, kami buatkan tenda. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi untuk petugasnya juga memakai alat pelindung diri cukup lengkap secara standar. Jadi pakai hazmat, pakai APD yang lengkap. Mudah-mudahan dengan seperti itu ya bisa membantu pemerintah juga protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Oke. Ini dari Beni AP. Ke daerah mana saja bisa melakukan on-call service? Daerah mana aja Pak? Ya. On-call service itu kami bisa lakukan kalau Denpasar sudah pasti bisa. Kalau di luar Denpasar, bahkan sampai Badung, Gianyar, kami melakukan. Oh gitu? Ya. Nah, jadi kami melakukan pemeriksaan on-call service itu biasanya dengan janji dulu. Karena biasanya cukup banyak permintaan on-call service, tetapi takutnya numpuk. Jadi pasien jadi tidak terlayani dengan baik. Jadi Denpasar, Badung, Gianyar itu sudah kita lakukan. Bahkan terakhir kemarin kita masuk ke Tabanan. Baru mau nanya tadi Tabanan gimana Pak? Ternyata pas ya udah ya. Iya, baru masuk ke Tabanan karena mudah-mudahan nanti akan masih bisa memperluas lingkup ya. Tetapi Denpasar, Tabanan, Gianyar itu kami sudah melakukan on-call. Iya. Jadi kalau seandainya ada pasien dari wilayah-wilayah itu minta on-call ke SMC, pasti bisa kita layani. Iya. Kalau gitu mungkin nantinya bisa seluruh Bali kali ya Pak ya? Mudah-mudahan bisa seluruh Bali. Iya, itu asik banget kalau bisa kayak gitu. Terus sampel pasien yang berupa darah atau yang sampel-sampel lainnya kayak urin, feses segala macam, itu tuh bisa langsung dibuang atau dilakukan penyimpanan. Misalnya udah dites nih. Iya. Bagaimana pasien yang sudah dites, apakah dibuang atau seperti apa? Sistem pembuangan untuk sampah-sampah medis terutama itu ada ketentuan. Jadi tidak boleh sembarangan dibuang. Tapi apakah dilakukan pembuangan? Iya, kami buang di tempat sampah penampungan sampah medis khusus. Jadi nanti ada proses yang lainnya yang dilakukan oleh pihak lain juga yang untuk pengolahan sampah medis tersebut. Jadi kami tidak punya hak untuk mengelola sampah medis sendiri. Terutama yang padat ya, yang padat. Jadi apakah dilakukan pembuangan? Iya. Jadi kami setelah sampel dilakukan pemeriksaan, kemudian sampel itu atau spesimen darah, urin dan lain-lain itu kita lakukan, kita simpan, kita disinfektan, kemudian kita buang. Jadi langsung ya segera setelah selesai diperiksa langsung penyimpanan disinfektan itu terus langsung dibuang? Untuk pasien-pasien tertentu, untuk sampel-sampel tertentu, kita masih simpan rentang waktu sesuai dengan stabilitas. Misalkan Mbak Lasmi periksa darah lengkap gitu. Kalau dia memiliki stabilitas 1x24 jam misalkan, itu masih kita simpan. Apa sih tujuannya kami menyimpan itu gitu? Buat apa sih saya simpan darahnya pasien? Nah, ada beberapa pasien. Tadi ada pertanyaan dari ini yang menanyakan tentang dokter mengkonfirmasi hasil saya gimana nih? Dokter tidak percaya dan lain-lain itu misalkan, atau ada keraguan. Nah,
di sana laboratorium bisa melakukan konfirmasi kembali terhadap darah yang sudah diambil tadi. Oke. Jadi Mbak Lasmi periksa ke Sudirman Medical Center, kemudian sampel darah yang diambil di Sudirman Medical Center untuk cross check itu bisa dilakukan cross check selama masih batas stabilitas darah itu masih terjaga. Masih bagus ya. Masih bagus ya. Atau kalaupun udah nggak bagus ya ulang lagi ya. Kalau nggak diambil bagus ya lagi. harus ulang lagi. Oke. Wah, pertanyaannya cukup banyak nih. Ya. Dan panjang-panjang. Dari Raden Ayu Dwi Puspitasari, Kak mau tanya, apa di laboratorium klinik SMC bisa melakukan cek untuk deteksi penggunaan obat terlarang? Obat terlarang, mungkin maksudnya narkotika ya mungkin ya, narkotika mungkin. Di laboratorium SMC itu ada pengerjaan untuk drug test narkotika, tetapi selama ini itu dipakai untuk terapi dokter jiwa ya. Oh gitu. Jadi mungkin ada beberapa pasien yang harus melakukan pengobatan, itu dilakukan pemeriksaan itu bisa. Kemudian kalau misalkan kita nih mau cek ke kampus misalkan atau apa memerlukan pemeriksaan itu di SMC bisa. Jadi kami memang menyediakan parameter itu, kemudian ya seperti tadi memang kita arahkan untuk konsultasi ke dokter. Keperluannya apa sih sebenarnya? Apakah untuk pengobatan, apakah untuk hal lain gitu. Kalau untuk pengobatan bisa, kemudian kalau untuk hal lain pun nanti dari dokter yang akan merekomendasi ke laboratorium. Jadi kami melakukan protokol sesuai dengan ketentuan kesehatan ya. Jadi kalau pasien itu mau periksa ke Sudirman Medical Center, jadi kami arahkan untuk ini ahlinya nih, dokter yang memberikan informasi. Setelah dari dokter, silahkan ke laboratorium. Jadi apakah bisa untuk pemeriksaan obat-obatan terlarang? Jadi untuk pemeriksaan drug test itu bisa dilakukan di klinik SMC. Dan hasilnya juga tidak lama. Nggak lama ya? Nggak lama. Untuk drug test itu paling mungkin sekitar 30 menit sudah selesai. Cepat itu ya ternyata ya. Oh iya, saya lupa tadi sampaikan. Laboratorium itu tugasnya adalah memberikan hasil yang tepat sesuai dengan keadaan pasien. Di tahap awal kami mengelola itu bersama Bapak Dwi, itu kami tambahkan 1 poin. Kita harus bisa cepat. Jadi ketepatan dan kecepatan itu penting buat kami. Untuk pasien juga misalkan dari jauh bolak-baliknya susah juga. Ya, jadi ditunggu 30 menit hasil sudah selesai. Cepat, tepat, akurat lah ya. Dan akurat, ya. Benar-benar. Ya, seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan yang terakhir kayaknya nih bisa kita bacakan dan kita jawab. Ya. Dari Sang Kompiang Yudhistira. Beli terkadang hasil lab satu dengan lainnya cukup berbeda dan berpengaruh dalam penegakan diagnosis. Sampel sama. Untuk memastikan hasil lab mana yang mendekati kondisi real pasien, caranya seperti apa ya? Saya harus baca ya, panjang. Iya, boleh. Jadi terkadang, ya. Jadi hasil lab satu dengan lab lain itu bisa berbeda. Terus dokter harus percaya yang mana? Terus mana tuh? pasien harus percaya dengan lab yang mana? Betul. Karena semua lab bilang hasil saya yang terbaik gitu misalkan. Nah, tugas kami di laboratorium itu harus menjaga mutu. Jadi mana sih yang harus dipercaya? Misalkan begini Mbak Lasmi, kalau pasien itu diperiksa sekarang, diperiksa 10 menit lagi, nggak sama hasilnya. Karena kondisi tubuh sudah berbeda. Kemudian keseimbangan cairan tubuh dengan ada satu kegiatan kecil saja sudah berbeda juga. Jadi mana yang harus dilakukan ketika hasil pasien yang satu atau hasil dari satu pasien berbeda satu dengan yang lain. Kita lihat kapan sih waktunya dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, apakah dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Kalau bersamaan, ngapain juga saya cek DL 2 kali dalam momen waktu tertentu. Jadi mana yang harus diperiksa, kita harus cek labnya apakah sudah menjalankan standar mutu atau tidak. Kalau belum, ya harus pasien lebih percaya kepada lab yang menjalankan yang standar sudah mutu. Menjalankan ya. Iya. Betul. Nah, waktunya ternyata tinggal 5 menit lagi. Ya. Gak kerasa loh ya. Kerasa cepet Gak kerasa. Ya. Soalnya pembahasannya seru banget juga dan informatif buat teman-teman semua yang nonton. Ada pesan terakhir nggak Pak kira-kira untuk sahabat SMC sekalian yang sedang menonton nih seputar laboratorium dan penegakan diagnosa dari dokter? Oh ya, buat sahabat SMC, jadi kami senang sekali, terima kasih Mbak Lasmi dan tim
ini sangat jarang sebenarnya laboratorium itu dapat kesempatan memberikan informasi apa sih yang dilakukan lab gitu. Nah, laboratorium SMC melakukan prosedur medis atau prosedur laboratorium sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian ada juga standarnya tentang Good Laboratory Practice. Jadi di sana diatur tentang seluruh ketentuan laboratorium. Jadi pesan saya adalah untuk memeriksakan diri ke laboratorium, kita harus mengikuti protokol yang sesuai standar. Pasien mau memeriksakan diri, pertama harus ke dokter, kemudian apapun yang kita keluhkan, apapun yang pasien lakukan selama proses puasa, itu harus diinformasikan. Tujuannya buat kepentingan pasien sendiri. Sudah bayar mahal, tetapi hasilnya tidak sesuai gitu. Jadi semua dikomunikasikan untuk hasil dan penegakan diagnosa dokter lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak nih Pak Alit sudah hadir di pagi hari ini. Iya, terima kasih banyak. Tumben nih pagi hari ya, biasanya soalnya kita sore. Oh, biasanya sore. Iya, Iya. tapi seru banget pagi ini, jadinya seger banget nih ngebahas tentang gimana cek lab atau gimana caranya prepare sampel dengan baik ya. Iya, terima kasih banyak nih sahabat SMC yang udah nonton dan melayangkan pertanyaan. Semoga jawaban-jawabannya memuaskan ya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi bisa loh nanya-nanya di Instagramnya Klinik SMC. Oh iya. Itu jangan lupa nanti saksikan juga siaran ulangnya di IGTV, YouTube dan Spotify. Ada semua di situ. Nanti di Spotify-nya dalam bentuk podcast suara aja. Oh, gitu. Oke, kita undur diri dulu ya kayaknya ya Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih sahabat SMC semua karena sudah menonton. Bye-bye. Ya.